Ya, bagaimana Bu kabarnya? Sehat? Ngerti. Apakah tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ibu Desi Mhm. Andriani ini, Assalamualaikum Bu. Bisa mendengar suara Ini saya? akhirnya, hmm, Halo Bu Desi. iya Bapak, ini ini kayak mana coba? Iya udah dengar Bu. Iya saya aja langsung ngomong aja Bu, nggak apa-apa. Saya udah dengar tadi barusan. Oh iya Silakan. Bapak, Oke, Assalamualaikum Bapak. iya Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Eh, kami berdua ini, ayahnya sama Iya. kami berdua dan sini, Pak. Bagaimana Bu? Ada kendala mungkin selama ini, mungkin di rumah anak kita cerita bagaimana pembelajarannya, kesannya bagaimana Bu? Selama semester 2 ini nggak ada sih Pak, sebenarnya nggak ada. Cuman kalau gimana ya ngomongnya, selama semester 2 ini memang banyak praktiknya ya gitu ya. Iya, jadi memang saat ini nanti kita ngebahas sedikit Bu terkait dengan program-program kita. Jadi memang saat ini kan kurikulum Merdeka itu yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Nadiem Akarim begitu ya. Nah, kemudian disahuti oleh Kementerian Agama juga Bu. Jadi seluruh Indonesia itu wajib ya mengimplementasikan kurikulum Merdeka mulai tahun kemarin sebenarnya. Namun ada yang pilot project dulu dan untuk Kota Langsa itu baru tahun ini ya sekolah-sekolah naungan di bawah Kementerian Agama Kota Langsa itu melaksanakan sosialisasi dan BIMTEK. Nah, pada hari Sabtu kemarin kan bukan saya udah sampaikan di grup kalau kita libur. Nah, saat libur itu ya kami melaksanakan sosialisasi dan BIMTEK. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan pencerahan, kami juga dapat semangat baru gitu untuk membimbing dan membersamai anak Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa proyek juga yang akan saya sampaikan. Mungkin seberjalannya waktu ini masih ada yang kalau memang ingin bergabung silahkan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan mulai aja terus kali ya Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan juga ada di Jitsi ya Bapak Ibu yang mungkin tidak berhadir di Zoom nanti bisa langsung cek itu di YouTube-nya. Nanti saya share juga di YouTube rekaman kita ini. Baik dengan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya Bu ya untuk sesi ini. Jadi kita nggak buang-buang waktu agar semuanya bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Baik, Duduk sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raditu billahi robba, wa bi islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bi Qur'ani imama. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak dan Ibu wali siswa dari kelas 4A yang sudah menyempatkan hadir di Zoom meeting kali ini yang memang sudah kita jadwalkan jauh hari ya dan sudah dipersiapkan Bapak Ibu untuk menghadiri Zoom meeting ini sebagai sarana komunikasi kita. Dan tentu saja eh, salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak ya, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali informasi, dan banyak sekali keteladanan yang diberikan oleh Rasul kita, tentunya sebagai membimbing kita untuk ke jalan yang lebih baik. Uh, Baiklah, Bapak dan Ibu semua, selamat datang di Forum Komunikasi Wali Siswa. Di sini saya akan membuka kegiatan kita pada siang menjelang sore ya, atau sore sudah menjelang ke senja untuk menjalin silaturahmi dan membingkai uh,
pembelajaran ya di era society 5.0. Jadi waktu dulu ya sebelumnya mungkin 4.0, tapi hari ini sudah 5.0 Bapak Ibu ya. Masyarakat luar biasa dengan percepatan digital yang tinggi dan semuanya beraktivitas kita dengan menggunakan teknologi begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sendiri Muhammad Iwan Kurniawan merupakan guru kelas di kelas 4A Min 2 Kota Langsa, ingin mengucapkan takzim kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan ingin saling memberi informasi, namun di sini adalah kita sharing Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang saling guru menggurui, mungkin begitu ya. Dari awal saya sampaikan kita saling sharing. Saya juga masih belajar, saya juga masih butuh saran-saran dan masukan dari Bapak Ibu semua, terutama dalam hal membimbing dan membersamai anak Bapak Ibu sekalian. Untuk itu izinkan saya Bapak Ibu untuk berbagi ya, berbagi terkait dengan yang dialami dan yang kami lakukan ya sebagai pendidik di Min 2 Kota Langsa. Kami dapat saling bersilaturahmi, berkomunikasi agar adanya satu persepsi yang utuh begitu Bapak Ibu. Jadi penyatuan persepsi kita sehingga anak kita dapat terus melaju dan berkembang dengan baik ya. Jadi saya rasa kalau kami saja yang di sekolah mungkin effortnya tinggi atau semangatnya tinggi, nah Bapak Ibu juga di rumah harus lebih tinggi lagi begitu karena kita pahami bahwa anak-anak jauh lebih banyak waktunya itu di rumah ketimbang di madrasah. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya, selamat datang Ayah, Bunda, Umi, Abi semuanya. Kelas 4A adalah kelas yang memiliki keistimewaan akan beragam potensi dan minat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Saya bangga sekali ya dapat membersamai anak-anak Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena anak-anak Bapak Ibu semua semuanya istimewa, semuanya cerdas-cerdas, semuanya semangat dalam beraktivitas. Tentunya dengan bakat-bakat yang mereka miliki masing-masing. Ada yang di bidang numerasi, ada yang di bidang sains, ada yang di bidang art, seni, baik juga ada yang di bidang kebahasaan begitu ya. Jadi semua anak-anak kita istimewa Bapak Ibu dan saya sangat senang sekali dapat menjadi bagian dari pembimbingan anak Bapak Ibu semua. Ya, pada semester genap tahun ini ya memang saya sampaikan dari awal bahwa Kementerian Agama Kota Langsa menyahuti ya sebuah instruksi dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan Ristek dan Teknologi bahwa harus ya menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam kurikulum merdeka ada beberapa hal yang mungkin disempurnakan atau mungkin Bapak Ibu dulu sudah pernah melakukan hal-hal demikian begitu. Cuman saat ini hanya dibungkus atau dipaket kembali dengan istilah yang baru begitu. Nah, untuk pembelajaran kita Bapak Ibu itu ada pembelajaran klasikal, artinya intrakurikuler yang kami lakukan yang berbasis di dalam kelas, kemudian dilakukan mungkin per kelompok atau secara individual. Nah, ini kami lakukan dengan sangat semangat sekali Bapak Ibu, anak-anak sangat bersuka cita untuk dalam hal pembelajaran begitu. Jadi kami memberikan konsep-konsep terkait materi yang kami berikan dan juga mungkin pemantapan konsep yang lebih tepatnya begitu sebagai dasar-dasar mereka dalam menuju jenjang yang selanjutnya. Kemudian adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama ketahui bahwa adanya infak ya yang Bapak Ibu berikan. Saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah mungkin setiap bulan membayarkan infak dengan semangat begitu ya, di mana itu sangat mensupport kegiatan ekstrakurikuler kita Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di Min 2 Kota Langsa yaitu pembimbingan bahasa Inggris, bahasa Arab, Olimpiade, IPA dan matematika, kemudian juga adalah
Kita ada outdoor dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari program-program ekstrakurikuler yang ada di madrasah, termasuk tahfiz dan juga kaligrafi serta pembinaan lomba-lomba lainnya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah outing class dan literasi. Nah, ini kita lakukan ya untuk memperkaya kasanah informasi anak-anak ya. Mungkin tidak hanya kita yang ingin mungkin setidaknya ada nuansa baru, tapi anak-anak juga mereka ingin adanya suasana baru dalam pembelajaran ya, terutama adalah dalam kegiatan outing kelas ini ya dan literasi. Nah, kemudian proyek P5 ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan pada Kementerian Agama itu adalah P2RA, di mana pendidikan rahmatan lil alamin Bapak dan Ibu ya. Jadi di mana kita saling berintegrasi menerapkan nilai-nilai sesuai dengan keislaman kita dan juga adanya nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan saling menghargai. Nah, ini mungkin yang menjadi ciri khas di Kementerian Agama, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk P5 pengamalan Pancasila seperti nilai-nilai gotong royong, kebinekaan ya, kemudian juga nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya itu adanya di P5 ini. Dan kami melengkapi di Kementerian Agama adanya sebuah rekomendasi untuk melaksanakan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai rahmatan lil alamin, sehingga anak-anak kita mampu bergabung di masyarakat dengan pluralitas ya, artinya keberagaman yang ada begitu, apakah dari segi agama, apakah dari segi suku budaya. Nah, ini semua kita angkat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, inilah semester genap ini yang menjadi program kita Bapak Ibu. Ada pembelajaran klasikal, ekstrakurikuler, dan juga ada program-program lainnya. Nah, saya sendiri merupakan salah satu guru yang merupakan mengemban tugas ini ya, membersamai Bapak Ibu semua dalam jalannya diskusi pada siang yang menuju sore yang berbahagia ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ingin sharing ya terkait dengan bagaimana kita mengenal kebutuhan anak kita ya, bagaimana saat ini mungkin kebutuhan akannya laptop ya, ataupun digital device ya, ataupun apa sih namanya terkait dengan alat-alat telekomunikasi ya, yang memang saya sedari awal mengingatkan kepada Bapak Ibu ya, berilah kesempatan anak kita untuk memberikan hal yang terbaik ya Bapak Ibu sekalian, di mana dampingi mereka ya. Kita sudah sering saya men-share terkait dengan gadget masuk. Ini Mama, kan udah masuk nih. Ya, mohon Bapak Ibu, saya mute sebentar ya. Okay. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebentar. Jadi terkait dengan itu saya harapkan Bapak Ibu pemenuhan kebutuhan anak-anak kita mulai dari yang basic need ya, artinya kebutuhan yang dasar yaitu kebutuhan makanan dan nutrisi itu yang mungkin diperhatikan. Saya lihat di semester ini anak-anak beberapa itu mulai kesehatannya menurun ya, apakah dari segi perutnya begitu ya, dari segi mungkin cuaca juga yang memang kita tidak bisa salahkan ya Bapak Ibu ya. Cuaca yang memang tidak menentu saat ini mungkin menyebabkan anak-anak kita ini menjadi rentan terhadap hal-hal yang menyebabkan anak-anak kita sakit. Nah, adanya kebutuhan lagi rasa aman, sosial, bisa memberi penghargaan begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dimulai dari bangun pagi ya. Jadi jangan bangun begitu, tapi mungkin anak soleh ya bangun dulu begitu. Jadi mungkin itu ada cara-cara tersendiri yang lebih hangat begitu untuk kita bersama. Jadi mulai ada kedekatan emosional antara orang tua dan anak-anak kita. Nah, kemudian aktualisasi diri, bagaimana anak-anak kita berikan pengembangan diri mereka ya, berikan mereka ruang untuk berekspresi, berikan mereka untuk bersuara dan sebagainya. Dan tentunya kita jalin hubungan sosial yang baik. Saya senang sekali anak-anak ya, kita ada program tabasyur setiap hari Jumat. Kemudian baru-baru ini ada beras segenggam ya Bapak Ibu, kita menyambut Ramadan dengan beras segenggam, dan sangat
animenya sangat besar sekali. Saya mengucapkan terima kasih, semoga rezeki Bapak dan Ibu semua menjadi berkah ya dan terus mengalir begitu. Ya, dan saat ini juga kebutuhan akan internet juga yang sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa ke depan kita akan ada program digitalisasi madrasah dan sudah dirancang oleh Kementerian Agama. Mungkin nanti di sesi kedua saya akan jelasin bagaimana cara mengoperasikan nantinya akan ada madrasah digital, ada aplikasi yang memang sudah disediakan oleh Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian. Dan alat-alat ya mungkin bisa dipersiapkan. Saya sering mengingatkan ke anak-anak ya, jangan lupa kalau malam itu jangan lagi mama dan papanya yang menyiapkan perlengkapan belajar begitu, tapi mulailah anak-anak kita ajarkan mandiri Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal-hal yang dapat membangun kepercayaan diri anak-anak kita adalah pertama ketulusan dan niat. Saya juga dari awal ya mengingatkan untuk Bapak Ibu, kita niatkan mengantar anak-anak kita di madrasah dengan benar-benar bismillah karena Allah, dan tentunya kita harus bersahabat Bapak Ibu dengan anak kita semua. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi musuh ya, atau itu yang kita khawatirkan sekali. Dia tidak ingin bicara dengan kita, atau saat dia bicara mungkin kita tidak mendengar. Jadi sehingga anak-anak itu di rumah mungkin bosan. Sehingga dia muncullah adanya mencari sosok-sosok baru yang mampu dia ajak untuk berkomunikasi. Nah, kalau sosok itu benar dan baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau sosok itu yang tidak baik, saya rasa ini yang memang kita bersama ya harus mampu menanggulanginya begitu. Nah, apa yang kita tuai, saya rasa itu yang kita panen, Bapak Ibu ya. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita tuai maka kita yang memetik hasilnya. Kemudian anak-anak kita juga kita berikan bersahabat ya, sebersahabat-sahabatnya dengan bahasa-bahasa yang sangat bersahabat tentunya. Dan memberikan pendidikan yang berkelanjutan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian generasi era di society masyarakat 5.0 ya, di mana anak-anak ya kami kita terus memacu anak-anak untuk dapat melakukan aktivitas ya religius atau keagamaan kita yang memang menjadi nomor 1 di madrasah, karena kita merupakan sekolah yang berbasis keagamaan Bapak dan Ibu semua ya. Kemudian anak-anak juga kami arahkan untuk menjadi sosok pembelajar yang baik. Pembelajaran berbasis literasi yang kami lakukan, mungkin berbasis proyek, di sini sangat membantu anak-anak kita semua untuk dapat menarik kesimpulan ya, melakukan sebuah holistik ya, berpikir yang luas begitu dan berpikir kritis. Nah, ini yang kami inginkan Bapak Ibu di dalam menyahuti terkait dengan era society 5.0 ini. Kemudian saling bekerja sama, berkolaborasi. Jadi saat ini Bapak Ibu sudah paham mungkin di dunia kerja atau di dunia persaingan bisnis ya, kolaborasi ini sangat penting. Jadi tidak hanya kita bisa sukses sendiri saya rasa ya, jadi berkolaborasi ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, inilah yang kami terus pacu kepada anak-anak kami menjadi sosok yang dengan sosial yang baik, komunikasi yang baik, dan dapat berkolaborasi dengan lingkungannya begitu. Nah, di new era ini, maka kita perlu adaptif, Bapak Ibu ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, apapun itu. Apakah ini hal-hal baru ya, apakah teknologi, mungkin sebelumnya nggak pernah ada nih guru-guru yang buat Zoom, tapi tiba-tiba Pak Iwan ada gitu ya. Nggak apa-apa, adaptif. Jadi kita bisa menyesuaikan keadaan ya Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi, saling bekerja sama. Saya membutuhkan Bapak Ibu juga membutuhkan kita bersama institusi pendidikan. Jadi saling bekerja sama tentunya. Kemudian yang terakhir adalah controlling Bapak Ibu ya. Kita saling mengontrol anak-anak kita dengan perkataan-perkataan baik ya, mengontrol lingkungan anak-anak kita, mungkin gadgetnya, mungkin dicek Bapak Ibu ya sekalian. Jadi tidak ada mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Sehingga kita tidak ada mungkin hal-hal yang kita sesali nanti di kemudian hari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cobalah mendengarkan apa kata anak kita dengan regulasi-regulasi atau peraturan yang sudah dibuat bersama begitu. Sehingga anak kita juga merasa dilibatkan, nyaman, dan merasa rumah adalah benar-benar rumah ya, baiti jannati begitu ya. Jadi rumah adalah surga bagi anak-anak kita bersama.
Dan inilah dia yang terakhir Bapak dan Ibu, madrasah kita ya dengan tagline-nya adalah mandiri berprestasi. Madrasah kami memiliki beberapa program ya, ada hal-hal tentang keagamaan, tahfiz, tilawah, tartil, UKS ya, unit kesehatan madrasah yang memang membantu anak-anak ibu jika ada kesulitan, katakanlah sakit dan sebagainya. Kemudian olimpiade kami juga membuka selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu anak-anaknya yang ingin berperan untuk mengikuti lomba olimpiade, silahkan bergabung. Untuk olahraga juga kami menyediakan ininya ya, medianya dan juga wadahnya. Kemudian polisi cilik, dokter cilik, madrasah sehat, literasi ya Bapak Ibu ya, kemudian ada seni tari, language club ya, Arabic dan English ya. Jadi memang pada kurikulum Merdeka ini untuk bahasa Inggris itu memang digalakkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah kunci ya dari segala informasi yang ada di secara global begitu, sehingga kita mau tidak mau ya bahasa Inggris ini harus kita galakkan kepada anak-anak kita sedari dini mungkin. Kemudian kelompok kerja guru dan kantin sehat tentunya anak-anak kami. Nah, inilah dia, terima kasih untuk sesi ini. Mungkin kita akan diskusi Bapak Ibu sekalian. Saya membuka sesi diskusi untuk Bapak Ibu. Mungkin sebelum diskusi berlangsung, saya akan sedikit men-share ya. Saya melihat sering ya mungkin kita merasa kesulitan terkait dengan ini Bapak Ibu, mungkin handphone kita mungkin terlalu berat atau seperti apa kalau saya share itu kegiatan kita di ini Bapak Ibu ya, di WhatsApp group begitu. Nah, jadi saya berinisiasi untuk membuat sebuah grup ya, grup di Facebook. Jadi grup di Facebook ini jauh lebih ringan Bapak Ibu ya. Jadi semua dokumentasi anak-anak kita itu saya masukkan ke dalam grup ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mengecek. Nanti saya akan undang Bapak Ibu dan saya akan kirim linknya. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di grup Facebook kita. Dan ini ada beberapa galeri-galeri yang telah dilakukan oleh anak-anak kita sekalian Bapak Ibu. Sedikit ya Bapak Ibu kita buka-buka sedikit ya. Apa sih kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita dalam semester ini ya. Ini kemarin adalah mewarnai ya teknik kolase dengan apa namanya, ampas kelapa begitu ya. Banyak sekali karya-karyanya, keren-keren sekali ya. Kemudian ada kerjasama di matematika ya tentang bangun datar Bapak Ibu. Ini untuk mengenali tentang pola-pola ataupun gambar-gambar seni kerajinan batik Aceh Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak ini sudah diperkenalkan sedini mungkin untuk mencintai keragaman. Kemudian juga ini terkait proyek kita mewarnai dan juga mendesain sebuah media tanam yang tidak menggunakan tanah, jadi hidroponik Bapak Ibu ya, yang sederhana sekali. Kemudian ini ada Azam ya, Adibah ya. Terlihat anak-anak memang sangat ini happy Bapak Ibu ya, sangat senang begitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti ini. Nah, ini saling-saling kita berbagi informasi ya. Nah, Adel juga melakukan aktivitas dan adanya hal-hal lain ya. Kemudian adanya ulangan harian, ulangan sumatif ya, artinya ada penilaian sumatif dan formatif begitu. Sumatif yang ada di akhir semester dan formatif itu berada di pertengahan pembelajaran kita atau di saat proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, inilah galeri-galeri yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Banyak sekali ya kegiatan kita yang lakukan. Saya rasa Bapak Ibu nanti bisa saling melihat bersama ini ya. Ada kegiatan upacara, kemudian saling bekerja sama dengan kelompok begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan diskusi dengan media lain ya. Sembari nanti saya akan menjelaskan terkait dengan adanya aplikasi baru. Bapak Ibu yang sudah mendownload Jitsi ya, Jitsi sudah bisa mungkin nanti mengoperasikannya Bapak Ibu ya. Saya akan men-share linknya. Ini bisa mencari di Jitsi Meet, itu ada di Play Store. Nah, gini tulisannya Bapak Ibu. Nah, ya. Kita lanjutkan di Jitsi Meet ya Bapak Ibu ya. Saya akan kirim linknya
sebentar lagi. Karena untuk sesi ini kita selesaikan dulu. Dan Bapak Ibu nanti masuk dengan Jitsi Meet. Sebelumnya Bapak Ibu kami mohon untuk mendownload Jitsi Meet ini di Play Store ya, atau di App Store kalau bagi yang handphonenya itu Apple atau iPhone Bapak Ibu ya. Setelah ini sangat mudah sekali, nanti tinggal masuk, klik aja linknya, masukkan nama Bapak Ibu, langsung kita kelihatan. Dan kita lanjutkan di situ untuk diskusinya. Ya Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita pada hari ini berkah. Saya rasa kegiatan hari ini menjadi penting. Kenapa? Karena saling diskusi Bapak Ibu setelah ini dengan menggunakan Jitsi Meet ya. Bapak Ibu sekali lagi Jitsi Meet. Saya akan buka sebentar lagi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, semoga berkenan ya. Ini ada hampir 10 orang ya. Saya senang sekali Bapak Ibu sudah bergabung ya, mungkin di sela-sela kesibukan dan waktu-waktu istirahatnya. Mohon maaf sekali karena memang kita nggak lama Bapak Ibu ya. Satu semester minimal 1 kali aja kita ngobrol rame-rame dan bareng-bareng di sini Bapak Ibu sekalian. Atau saya boleh share langsung aja Bapak Ibu di Jitsi Meet-nya, linknya di grup sebentar ya, saya cek. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mungkin ingin ditanyakan? Sebentar, boleh? Dalam 2 menit ini, setelah ini langsung tertutup otomatis karena kita menggunakan Zoom yang reguler begitu Bapak Ibu ya. Tapi di Jitsi Meet nanti kita kapanpun, sampai kapanpun bisa kita laksanakan. Oke Bapak Ibu, saya akan share nanti di grup ya. Terima kasih untuk sesi ini. Mungkin kita akan beralih dengan Jitsi Meet, boleh langsung di install ya di Android-nya Jitsi Meet ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai sebentar lagi ya, sebentar kelas. Oke, kita akan start. Sebentar Bapak Ibu, saya akan share linknya. Sembari kalau udah tertutup nanti saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya copy dulu. Oke. Oke, ya, itu linknya Bapak Ibu. Saya udah klik di grup juga saya akan share. Kita beralih ke Jitsi Meet. Tadi anak-anak juga sudah saya sampaikan kok Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan saya tutup dulu Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di sesi awal. Kita bergabung di Jitsi Meet ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan lupa klik langsung linknya dan tulis nama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.